Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku.
Allah yang mengilhami Alkitab mengatakan, tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi. Akulah yang empunya seluruh bumi. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Itulah sebabnya tabut itu ada di depan waktu berperang melawan kota Yeriko, meskipun kota itu tidak menerima dia sebagai Tuhan atau penguasa tertinggi di bumi ini. Tuhan tetap bisa menghakimi dan menghukum mereka. Meskipun Nebukadnezar, pemimpin besar di Babel, tidak menyembah Allah Israel, baik dia dan raja-raja lainnya pada masa itu tetap dihakimi oleh Tuhan. Orang-orang Asyur, Midian, Kanaan, Mesir, orang Ethiopia, orang Filistin, dan banyak bangsa-bangsa lain yang menolak Allah sebagai Tuhan mereka tetap dihakimi sesuai dengan standar Tuhan. Pada saat raja terakhir Babel mengolok-olok Tuhan di bait suci Allah, ia dijatuhi hukuman oleh Tuhan dengan tulisan tangan di dinding sebagai penghakiman di depan semua orang di ruangan itu. Tuhan menunjukkan bahwa tidak peduli agama atau etnis apa yang Anda miliki, Anda akan diadili berdasarkan standar Sang Pencipta dan bukan standar moral Anda sendiri atau standar moral dari budaya tertentu. Salah satu fungsi dari tabut perjanjian adalah berjalan di depan umat Allah di padang belantara dan untuk memimpin ke tempat peristirahatan mereka. Tabut itu hadir untuk menyelesaikan perselisihan kekuasaan siapa yang dipilih Tuhan. Tabut itu juga memimpin di depan mereka sebelum masuk ke sungai Yordan, dan sungai itu secara ajaib terbelah sehingga mereka bisa menyeberang. Tabut itu juga mengambil bagian dalam meneguhkan perjanjian antara Allah dengan Israel di Gunung Ebal. Meskipun Israel mengecewakan Tuhan, ditaklukkan oleh musuh atau tabut itu dirampas dari mereka, Tuhan menggunakan tabut itu untuk menghakimi orang Filistin dan mengalahkan dewa-dewa mereka sehingga mereka dipaksa untuk mengembalikannya. Dalam situasi ini Tuhan menggunakan tabut itu sebagai simbol status kerajaannya. Bahkan ketika Tuhan tidak melindungi umatnya yang murtad, ia tetap melindungi tabut itu karena tabut itu adalah lambang kekuasaannya. Ini sangat jelas bahwa tidak ada orang yang perlu melindunginya dan bahwa Tuhan akan menjaga miliknya sendiri. Itu juga meniadakan kemungkinan tabut itu dapat dihancurkan. Tabut itu adalah tahta Tuhan di bumi, dan Alkitab berkata, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Pada saat Yeremia baru saja menyaksikan Yerusalem dan bait suci dihancurkan, dia tetap memiliki pandangan yang berbeda tentang tahta Allah. Engkau ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan tabut itu? Yeremia telah diberitahu oleh Tuhan bahwa kota dan bait suci itu akan dihancurkan. Ia telah siap dan begitu juga sahabat-sahabatnya. Hal yang paling alamiah yang harus dilakukan adalah menyembunyikan benda yang suci itu, tabut perjanjian Allah. Nubuatan tentang akhir zaman yang tertulis di Alkitab mungkin dapat memberikan petunjuk kepada kita di mana tabut itu akan muncul kembali. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, dan mari kita naik ke gunung Tuhan, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada abad ke-19, arkeologi sudah mulai maju ketika berbagai ilmuwan pergi mencari peninggalan-peninggalan kuno yang ditemukan di Timur Tengah. Dari kuburan dan kuil-kuil di Mesir sampai pada catatan sejarah kota-kota yang ada di Mesopotamia dan Palestina, Alkitab sebagai buku sejarah adalah bukti yang dapat dipercaya. Jadi, melalui tulisan-tulisan kuno dari bangsa-bangsa lain, kitab suci semakin diteguhkan. Bahkan kota Babel yang telah menjadi legenda bagi banyak orang dapat ditemukan dari peninggalan-peninggalannya. Kota Yerusalem telah dihuni sejak tabut itu menghilang. Banyak orang yang membangun rumah-rumah baru di atas bangunan kuno di bawahnya. Jadi kota kuno itu merupakan lapisan-lapisan sejarah yang bertumpuk satu dengan yang lainnya.
Pada tahun 1854, seorang misionaris, James Barclay, berjalan-jalan di sepanjang tembok tua di Yerusalem dan secara kebetulan memasuki gua utama di bawah kota tua yang penuh terowongan-terowongan dan lubang-lubang. Gua-gua ini sudah ditutup selama berabad-abad dan panjangnya sejauh 5 blok. Pada tahun 1867, Tuan Jenderal Charles Warren melakukan penggalian di kota tua itu dan di bukit di mana bait suci itu berdiri. Ia menemukan terowongan-terowongan di bawah lantai dasar. Pada tahun 1873, Charles Clermont Ganneau, seorang orientalis Prancis dan seorang arkeolog, menemukan kerup diukir di batu di dalam gua. Kerubim biasanya digunakan di zaman kuno untuk menjaga jalan masuk ke kota atau tempat suci. Kerup itu mempunyai keunikan dan mirip dengan apa yang ada pada saat tabut itu menghilang. Pada tahun 1882, Jenderal Gordon, seorang perwira yang dihormati, melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan pada saat berjalan-jalan di Yerusalem, ia merasa yakin bahwa tempat yang biasa disebut Golgota bukanlah lokasi yang benar. Di bagian utara dari Bukit Bait Suci yang terpotong itu kelihatannya jauh lebih sesuai dengan gambaran dari Alkitab dan tata letak kota kuno itu. Dia mulai melakukan penggalian di sana, tetapi dia harus pergi untuk membantu konflik di Sudan, di mana dia meninggal dan tidak sempat menyelesaikan pekerjaannya. Namun dia sempat menuliskan surat kepada seorang sahabatnya yang berisi suatu pernyataan yang mengejutkan, sesuatu yang terjadi yang tidak sempat dijelaskan. Di bagian utara gunung yang dimaksud dengan Bukit Tengkorak juga merupakan tempat yang disebut Gua Yeremia, di mana dia menuliskan kitab ratapan, kitab yang sama di mana Yeremia mengatakan, tahta Allah tetap selama-lamanya. Gordon berkata, tabut perjanjian itu ada di sana. Dia juga menyebutkan bahwa perkakas-perkakas bait suci yang lain dapat ditemukan di sana. Pernyataan itu sangat aneh karena dia tidak pernah menyelesaikan penggaliannya. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Demikianlah Gua Yeremia itu tetap tertutup dan surat-surat Jenderal Gordon tersimpan di suatu tempat yang aman. Sekitar 100 tahun kemudian, seorang yang bernama Ron Wyatt menaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan menggunakan dia menunjukkan kepada dunia bahwa Alkitab itu benar adanya. Ron sudah mempelajari kisah tentang air bah dan menyelidiki kemungkinan adanya peninggalan Bahtera Nuh. Dia juga mempelajari keluarnya Israel dari Mesir dan lokasi di mana mereka menyeberangi lautan. Menemukan beberapa roda kereta perang orang Mesir kuno. Ia telah melakukan penyelaman di dasar lautan dan berakhir dengan kunjungannya di Yerusalem. Dia berjalan sepanjang tebing dengan kenalannya yang baru dan secara tiba-tiba tangan kirinya terangkat sendiri dan jarinya menunjuk ke sampah dan puing yang bertebaran di kaki bukit itu. Tidak memahami mengapa atau bagaimana, dia mendengar dirinya sendiri berkata, itu adalah Gua Yeremia dan tabut perjanjian itu ada di sana. Ron bingung dengan apa yang terjadi, sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk mencarinya. Merasa terbeban, lalu dia pulang ke rumah dan belajar apakah benar tabut itu ada di sana atau kemungkinannya. Dia mempelajari tentang tembok pengepungan oleh tentara Babel pada saat tabut perjanjian itu terakhir terlihat. Dia berusaha mencari tahu kapan itu dipindahkan dan juga perkiraan di mana lokasi yang mungkin dan kapan tabut itu disembunyikan. Dan ternyata dia benar-benar melihat suatu kemungkinan bahwa tabut itu bisa disembunyikan di bawah sistem terowongan itu. Dia yakin bahwa Allah sendiri telah mengilhami dia untuk dapat menemukannya. Ron memulai penggalian bersama kedua anaknya laki-laki di tempat di mana jari tangannya menunjuk.
Tapi belum lama kemudian menemui batu gunung yang besar, membuat penggalian itu sulit. Lalu mereka mencoba penggalian beberapa meter di sebelah kanannya, dan ketika mereka memulai menggali lagi, mereka menemukan 3 lubang persegi di dinding bukit. Ron menduga itu bisa menjadi tempat yang dipakai untuk memasang papan tanda di zaman Romawi. Lagi pula Golgota dekat dengan jalan utama pada masa Tuhan Yesus, dan ini bisa jadi tempat di mana Yesus disalibkan. Sebuah kutipan terkenal dari Quintilian menjelaskan, "Setiap kali kami menyalibkan penjahat, jalan raya yang ramai dipilih sehingga banyak orang akan melihatnya dan tergerak oleh rasa takut olehnya. Karena semua hukuman itu tidak banyak berkaitan dengan pembalasan dendam, tetapi sebagai contoh. Lokasi Golgota di mana gereja Bizantium itu dibangun bukanlah di jalan raya seperti di tempat ini. Apakah mungkin lubang persegi itu digunakan untuk menaruh papan tanda yang menyatakan kepada orang banyak tentang kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat?" Dia mulai berpikir bahwa sisi gunung itu bisa jadi tempat di mana orang disalibkan. Dia meneruskan penggalian ke bawah, tapi tanahnya sangat labil, sehingga dengan alasan ini mereka kembali ke tempat semula dan berharap mereka bisa menggali di sekitar batu besar itu. Kali ini mereka menemukan cara untuk menggali di antara tebing dan batu, dan tebing itu hampir membentuk atap saat mereka menggali ke bawah. Sementara menggali terus, Ron menemukan sesuatu seperti lubang untuk tali yang dipahat di permukaan tebing. Dia ingin mencari tahu digunakan untuk apa lubang tali itu. Di kedalaman 12 meter di bawah tanah, mereka mendapatkan diri mereka ada di dalam ruang seperti bak air yang besar.